Bulan Desember pagi yang dingin membuat pipi dan mata Siho terasa sakit. Ia baru saja keluar dari pintu rumahnya untuk menuju sekolah. Ibunya berkata dari balik pintu, mengingatkan, "Siho, jangan lupa ambil kue nanti. Ayahmu pulang lebih cepat hari ini. Pastikan agar kamu pulang lebih awal. Dan jangan sampai terjebak di keramaian di stasiun ya." Kue ulang tahun ayah. Aduh, kenapa harus minggu ini? Minggu ini, saya dan teman-teman satu kelas dihukum untuk membersihkan selokan sekolah setelah kelas. Siho pun tidak berani mengatakan ini kepada ibunya. Keluhnya, sebelum ia memakai syal dinginnya untuk menutup hidung dan mulutnya, serta bergegas ke stasiun kereta. Butuh waktu 10 menit untuk berjalan kaki ke stasiun. Tapi hal ini terasa lebih berat rasanya karena ia harus menaiki tangga yang cukup tinggi dari rumahnya menuju ke stasiun kereta. Siho akhirnya sampai ke stasiun, bertepatan dengan datangnya kereta. Siho sepertinya sudah hafal dengan jadwal kereta dan sudah tahu kapan kereta akan datang. Ia pun segera masuk ke dalam dan merasakan hangatnya interior kereta. Sekolah Siho bukanlah sekolah elit. Walaupun dilengkapi dengan pemanas, namun terkadang sekolah tidak menyalakan pemanas saat musim dingin, karena tidak adanya dana yang cukup untuk menyalakan pemanas sepanjang musim dingin. Siho dipanggil oleh kepala sekolah di minggu sebelumnya. Ia dipanggil dan harus menjelaskan kenapa ia bekerja sama dengan murid-murid lainnya untuk menyontek ujian kelas. Faktanya, Siho memang tidak bersalah. Tapi karena nasib buruk saja, kertas contekan ditemukan di tangannya setelah berpindah dari tangan murid ke murid lainnya. Ia pun tidak bisa mengelak. Ditambah dengan kenyataan bahwa ia adalah anak dari seorang ibu Jepang dan ayah Amerika, membuatnya menjadi kelas 2 di mata orang-orang Jepang lainnya. Dan kemampuan akademiknya pun biasa-biasa saja. Jadi, tuduhan ia menyontek pun tidak terelakkan. Siho pun pasrah dengan keadaan. Siho pun dihukum bersama dengan teman-teman sekelasnya. Jam 3, selesai pelajaran. Mereka pun harus segera bekerja. Pekerjaan yang berat dan kotor. Beton berat yang menutupi selokan harus digeser. Dinding-dinding selokan dan lantainya pun harus dibersihkan dari lumut dan lumpur berbau berwarna coklat pekat yang tertimbun selama musim panas. Semuanya harus diangkat dengan skop dan dimasukkan ke dalam karung untuk nantinya dibuang. Dari jam pertama mereka bekerja, Siho dan teman-temannya sudah tersiksa dengan pekerjaan yang berat ini. Setiap jamnya, rasa kesal makin menumpuk. Hari pun semakin gelap dan dingin. Tangan dan jari-jari mereka pun semakin kaku. Kasu, salah satu anak yang terkenal kasar di kelas, tiba-tiba meluapkan emosinya dan berteriak menyalahkan Siho. Ia pun berteriak mengatakan bahwa seorang darah Jepang murni tidak akan membuat mereka tertangkap basah. Lebih baik Siho mati saja. Ia mengatakan hal ini sambil melempar lumpur tebal yang bau dengan skopnya ke arah Siho dan terciprat ke seluruh muka, rambut, serta bajunya. Seluruh kelas pun meledak dengan tawa penuh penghinaan. Siho pun terdiam dengan penuh kebingungan, berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Amarah Siho pun meluap dan ia berteriak kepada seluruh grup sebelum akhirnya berbalik dan lari menuju ke arah pulang. Kasu pun berteriak beberapa kali, menyuruhnya untuk kembali bekerja dan mengatakan bahwa ini semuanya adalah salah Siho. Namun Siho sudah berlari jauh meninggalkan mereka. Siho pun berlari menuju stasiun kereta dan sudah berdiri di atas peron, bersedih atas apa yang terjadi pada dirinya. Siho pun tidak menghiraukan pandangan-pandangan sinis penumpang lain karena muka berlumpur dan berbau yang ada padanya. Ia hanya ingin cepat pulang dan mandi dengan air panas. Lalu, ia teringat dengan kuenya. Kue ulang tahun ayahnya. Pesan ibunya agar menghindar dari keramaian terngiang-ngiang di kupingnya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus segera mengambil kue tersebut atau mengecewakan ayahnya dan juga menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Ia pun bergegas membersihkan diri sebisanya di toilet stasiun kereta dan segera mengambil kue. Pemilik toko kue pun memintanya untuk menunggu di luar sambil ia mengambil kuenya. Siho tidak mendapat simpati sedikit pun dari pemilik toko. Pada saat ia kembali ke stasiun, peron sudah penuh dan padat dengan para penumpang. Sempurna, pikirnya. Hari ini benar-benar sangat sial. Para penumpang lain yang sudah lelah menunggu pun merasa terganggu dengan kehadiran Siho. Kotor dan baunya membuat Siho terdorong ke sana kemari. Di atas peron ia beberapa kali didorong oleh para penumpang.
Ia pun berusaha menjaga keseimbangannya agar kuenya tidak terjatuh. Namun hal tersebut sia-sia, karena begitu kereta mendekat, seseorang mendorong Shiho ke pinggiran peron. Tanpa adanya pegangan apapun, Shiho pun terjatuh ke atas rel tempat jalur kereta yang melaju ke arah. Supir kereta segera mengerem mendadak. Suara besi beradu memekikkan telinga. Tubuh Shiho terlindas kereta, memotongnya hingga menjadi 2 bagian badan. Lalu, semua terasa hening untuk Shiho. Perasaan orang tua Shiho pun hancur. Anak satu-satunya pergi selamanya. Dari kehilangan ini, mereka tidak akan pernah pulih. Namun, teman-teman sekolahnya merasakan kehilangan ini dengan sangat cepat. Malah tidak sampai sehari. Lelucon dan gurauan sudah cepat beredar seputar kematiannya. Seperti bahwa pemakamannya hanya setengah saja yang datang. Atau Shiho sudah menjadi orang yang setengah-setengah. Hanya karena ia setengah orang Jepang. Semua menjadi bahan tertawaan yang sangat kejam. Hari-hari terakhir mereka pun dilalui dengan membersihkan selokan. Sampai akhirnya mereka selesai dan menuju ke stasiun untuk pulang dengan kereta. Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat telat. Dan pada saat mereka datang, stasiun pun sudah sangat sepi. Saat mereka duduk-duduk santai, kelelahan dari pekerjaan beratnya, suara teke-teke pun tiba-tiba muncul dari kegelapan. Membuat mereka terkejut dan memandang satu sama lain. "Suara apa itu?" salah satu anak bertanya. "Tidak tahu," kata satunya. Lalu mereka pun mendengarnya lagi. Salah satu anak perempuan berteriak sambil menunjuk ke arah kegelapan. Lagi. Suara teke-teke menjadi sangat jelas terdengar. Lalu sesosok bentuk makhluk muncul dari kegelapan. Itu Shiho. Ia menyeret dirinya di tanah sambil membawa sabit tajam di tangannya. Mereka pun berusaha untuk berlari, tapi Shiho bergerak cepat, merebas perut mereka satu persatu. Mereka pun tidak sempat berteriak minta tolong. Sebuah pembantaian. Mereka semua tergeletak, terpisah menjadi setengah, tenggelam di kubangan penuh darah. Shiho pun tertawa dan berkata, "Sekarang kalian tahu rasanya menjadi setengah Jepang."